Halo geng, selamat pagi. Ketemu lagi di kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya guys. Di taman habis lari pagi, seperti biasalah kita mesti lari pagi ya, supaya badan tetap sehat. Sok-sok tepatnya. Nah, karena udah lari pagi keringetan, rehat sejenak di sini, cooling down. So saya akan membahas atau membrew salah satu kopi yang bisa dibilang varietas yang rare, orang bilang eksotik, tetapi lihat sih apakah se-eksotik itu. Ini hasil Datera. Datera itu memang di Brazil salah satu petani yang udah mendapatkan sertifikat tentang kopi-kopi eksotik. Dia menanam kopi-kopi eksotik tepatnya. Nah, Aramusa ini sebenarnya kan kawinan antara Arabica dan Caffea Resmosa. Caffea Resmosa sendiri sebenarnya salah satu varietas yang heirloom di Afrika Selatan dan di negara mana sih sebelahnya, ya gitulah pokoknya Afrika Selatan, dan dikembangkan sama Portugis di tahun 1960-an, dan di Brazil dikembangkan lagi menjadi varietas yang langka. Oke, itulah intronya kurang lebih. Nah, ini sebenarnya katanya salah satu bean eksotik, tapi kita akan cobain aja se eksotik apa. Dan FYI aja, si Aramusa ini salah satu varietas yang kadar kafeinnya kurang lebih sama dengan si Laurina. Jadi setengahnya, kalau nggak salah ya, setengahnya Robusta dan satu lagi seperempatnya Arabica pada umumnya, katanya gitu. Nanti kalau kalian lihat di atas pojok kanan ini gambar si Resmosanya seperti apa. Oke. Aromanya sih gak sekenceng aroma kopi-kopi kelas eksotik. Kalau buat saya aromanya kopi Brazil ini tuh anaerobic natural ya. Oke lah, kita nggak berpanjang lebar, saya akan brew di sekitar wet. Saya akan main di 13 gram, dan ini binnya kecil-kecil ya. Binnya kecil-kecil dan banyak lanang ya kalau buat saya. Saya mau main 13 kan. Oke, 13 pas. Ya, kalau saya perhatiin nih lanangnya banyak banget ya teman-teman. Ini lanang. Di bawahnya lagi lanang. Banyak lanang. Kalau bicara bin nggak gitu seksi ya. Tapi mungkin rasanya amazing. Kita akan mulai guys. Saya akan kasih sentuhan pertama di sekitar 60 kali ya. Saya akan kasih jeda sekitar 40.
digoyang nggak apa-apa, segini aja, lalu kita turunkan. Ini saya pakai metodenya Harrier switch, tapi saya akan pakai metode Harrier switch sekitar main di 1 menit. Tutup lagi, lalu saya 13 gram sama yang di 200 ya. Di menit kedua akan saya turunkan. Oke, saya turunkan. Selesai, sambil beberes. Oke. Aromanya kayak ada sedikit flower, sama aroma cukup asing kalau buat saya ya. Tapi aroma ketika beannya, roasted beannya, kalau buat saya kayak wash atau semi washnya si Brazil pada umumnya. Jadi baik ketika roasted beannya ataupun ketika di brew, aromanya buat saya biasa ya. Tapi kita coba rasanya. Rasanya enak tapi juicy sama citrus ya kalau buat saya. Lumayan lah, lumayan. After saya sangat clean banget. Amazing. Closing aja ya. Pertama kali mencoba Aramosa, saya nggak ngomongin tentang Michael Jackson-nya atau roasterinya, tapi secara varietasnya Aramosa. Kalau buat saya ternyata kalau bisa dibilang eksotik, mungkin orang lain akan bilang eksotik. Cuman pengalaman saya di ngopi-ngopi ala-ala suka-suka yang title-nya eksotik kayak Las Margaritas atau Potosi atau Gesa dari Finca Teresa atau El Carmen atau Orion atau banyak lah eksotik lainnya dari Kolombia ataupun dari Panama, bahkan dari Indonesia. Kalau buat saya dari sisi aroma, even kopi lokal kelasnya Mas Ian atau kemarin saya brew beannya si Puntang Mosto atau CM natural dari Onward, kalau buat saya secara aroma masih kalah si Aramosa. Untuk dibandingkan dengan kopi lokal banyak yang aromanya lebih eksotik daripada ini. Kalau dari sisi rasa, kita bisa menemukan rasa kayak gini di kopi lokal. Bahkan di kopi biasa
specialty, bukan eksotik. Kelas-kelas Brazil yang saya brew dari, misalkan contohnya dari Curaçao. Frekuensinya kalau buat saya ini mas, frekuensi kopi Brazil lah kalau buat saya, bukan sesuatu yang sangat super delicious, so eksotik, rare dan lain-lainnya. Mungkin varietas rare, tapi Laurina masih di atas kalau dia bandingkan dengan Laurina ya, karena banyak yang artikel-artikel yang membandingkan si Aramusa dengan Laurina. Mungkin karena ininya ya, karena kafeinnya memang setara dengan Laurina, jadi low kafein. Tapi secara dari sisi rasa, dari sisi aroma, dari sisi overall lain-lainnya, buat saya Laurina masih jauh lah. Maksudnya di Aramusa masih jauh dari Laurina. Oke. Ya, tapi kalau saya kan orangnya eksperimental, mencari sesuatu yang belum pernah saya brew, sesuatu yang rare, tapi ternyata buat saya pribadi, tapi ini subjektif teman-teman ya, jangan ngegas dulu, subjektif saya, Datura Aramusa buat saya biasa aja ya. Oke, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus. Enak, tapi gimana ya, citrus sih, tapi ada sense flowery-nya, ada sense sparkling-nya. Tapi secara overall konsepnya kurang eksotik kalau buat saya. Di kelas-kelas specialty kita bisa menemukan something yang kurang lebih sama ya. Cobain ini maknya ranting baru kelar lari pagi. Datura Aramusa, how? Tesnya enak, depannya pahit. Nah, depannya pahit, ngarang lo ya. Nggak lama, lidah kamu yang aneh. Last brew, tegukan terakhir. Ciao. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus. Tapi layak dicoba kok buat orang-orang yang eksperimental kayak saya. Buat orang-orang yang mencari sesuatu yang baru, yang apalagi sih yang perlu kita coba di dunia perkopian. Datura Aramusa layak dicoba. Ada di ada di Oma Cafe-nya Michael Jasin. Ada juga di Kieta. Bebas lah kalian mau beli yang di mana. Basicnya sama-sama dari Datura kok. Ya, ciao, sehat terus, sukses terus, ngopi terus, semangat terus tentunya.